Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang materi tentang struktur sosial di masyarakat. Nah, apa itu struktur sosial dan apa saja isi dari struktur sosial? Mari kita akan bahas beberapa materi berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat struktur sosial. Nah, struktur sosial di sini intinya adalah susunan masyarakat di mana ada keterkaitan antara 4 hal, yakni status, peran, kelompok, dan lembaga sosial. Nah, ini adalah yang namanya disebut sebagai struktur sosial. Jadi struktur sosial adalah sesuatu yang ada di seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia ini, sehingga nanti kita akan memahami masyarakat itu kalau memang dalam struktur sosialnya kita memahami itu. Nah, terutama sekali adalah terkait dengan elemen-elemen dasar struktur sosial. Yang pertama adalah status sosial. Status sosial adalah merupakan kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat. Nah, status sosial kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ascribed status. Ascribed status adalah status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat atau karakteristik unik orang tersebut. Nah, status ini didapat secara otomatis melalui kelahiran atau keturunan. Yang kedua adalah achieved status, adalah status yang didapat seseorang melalui usaha-usahanya sendiri. Nah, nanti kalau adik-adik masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan atau jalur SBMPTN, itu adalah achieved status. Status yang memang kamu dapat karena usahamu yang sangat giat. Nah, yang berikutnya adalah assigned status, yakni status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa melakukan sesuatu untuk masyarakat yang ada di sekitar dia, sehingga nanti layak diberikan assigned status. Seperti misalkan gelar-gelar doktor honoris causa atau gelar pahlawan yang diberikan kepada seseorang. Nah, kalau ascribed status misalkan contohnya karena lewat kelahiran atau keturunan, misalkan terkait dengan yang namanya anak raja atau keluarganya raja misalkan. Nah, ini namanya ascribed status. Nah, kalau achieved status tadi sudah diberikan contohnya, assigned status pun sudah Pak Tiar berikan contohnya. Nah, ini adalah elemen dasar daripada struktur sosial yang nanti akan melahirkan yang namanya diferensiasi dan stratifikasi sosial. Lebih lanjut kita akan membahas hal tersebut. Nah, berikutnya selain status, tadi sudah kita bahas status sosial, pasti setelah status ada peran. Nah, peran ini merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati suatu posisi atau status sosial tertentu. Itu adalah peran sosial. Maka dari itu, peran sosial dan status sosial itu adalah hal yang sangat berkaitan satu sama lain, karena kalau ada status di situ pasti akan ada perannya. Nah, jadi status dan peran sangat-sangat berkaitan. Yang berikutnya, lembaga sosial. Lembaga merupakan pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan sosial yang mendasar. Lembaga atau institusi dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, inilah yang disebut sebagai lembaga sosial. Nah, yang berikutnya adalah kelompok sosial. Merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi. Nah, ini adalah yang disebut sebagai kelompok sosial. Jadi, elemen dasar daripada struktur sosial ada status, ada peran, ada lembaga, dan ada kelompok sosial. Nah, ini dia rekan-rekan semua tentang pengetahuan dasar dari materi tentang struktur sosial. Nah, yang berikutnya di sini adalah tipe struktur sosial menurut Peter M. Blau. Yang pertama adalah intersected social structure dan consolidated social structure. Nah, interseksi atau intersected adalah sebuah struktur sosial dikatakan interseksi jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat saling menyilang atau saling berpotongan. Nah, ini jadi kalau ada gambarnya itu kayak himpunan, di sini ada beberapa perbedaan dicari satu kesamaan. Nah, misalkan di sini ada orang Padang, di sini ada orang Jawa, mereka disatukan atau beririsan dengan sesama dalam konteks agama, yakni agama Islam. Ini yang kemudian dinamakan interseksi. Nah, berikutnya adalah consolidated social structure atau konsolidasi sosial. Sebuah struktur dikatakan konsolidasi jika terjadi tumpang tindih parameter dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok. Artinya, kalau adik-adik semua menemukan soal-soal seperti ini,
Ya, ingat gambarnya, kalau soal pakai gambar, ini nggak ada indikator atau lingkaran atau kotak yang menyatu. Ya, kita lihat saja keterangannya di sini. A. Suku Madura, pedagang. B. Etnis Cina, pengusaha. C. Suku Jawa, pegawai. Jadi nggak ada yang menyatukan. Beda dengan yang namanya di sini adalah intersected social structure atau interseksi. Kalau interseksi dari banyak perbedaan dicari satu kesamaannya. Nah, ini adalah tipe struktur sosial interseksi dan konsolidasi menurut Peter M. Blau, dan memang di ujian nasional dan ujian SNMPTN atau SBMPTN atau UTBK ini pernah muncul ya, pernah beberapa kali muncul. Nah, inilah adalah tipe struktur sosial menurut Peter M. Blau. Yang berikutnya, dalam struktur sosial kita akan membahas ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Artinya, di sini diferensiasi dan stratifikasi merupakan ketidaksamaan sosial di masyarakat. Nah, kita akan membahas dua hal ini ya dalam pertemuan kali ini, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga kita. Ya, setelah tadi pada pertemuan pertama kita membahas tentang ragam struktur sosial. Oke, nanti akan kita mantapkan, kita akan bahas dengan soal-soal dan latihan-latihan yang akan Patiar berikan secara berkelompok maupun secara individual untuk memahami materi ini. Nah, ketidaksamaan sosial dalam masyarakat kita lihat terjadi dalam beberapa faktor. Artinya inilah yang disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, kita bisa katakan bahwa diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara horizontal atau secara mendatar. Artinya di sini dalam diferensiasi sosial tidak ada kelompok yang satu derajatnya lebih tinggi daripada kelompok yang lain, tidak. Ya, tapi mereka dianggap dan diperlakukan sama. Nah, untuk itu adik-adik semua, materi diferensiasi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi terhadap atau menyangkut perbedaan-perbedaan yang ada di Republik Indonesia ini. Ya, memang dari dulu negara kita sudah sangat majemuk atau sangat multikultural. Untuk itu dengan adanya materi diferensiasi sosial ini, kita harapkan ya kita akan lebih bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Nah, kita lihat di sini ketidaksamaan sosialnya ya. Faktornya yang pertama, indikator dari diferensiasi sosial adalah ras ya, pengelompokan masyarakat secara fisik. Yang kedua, etnis, pengelompokan masyarakat secara asal daerahnya. Yang berikutnya adalah agama, pengelompokan sosial berdasarkan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya adalah gender, ya, gender dan jenis kelamin kita dalam sosiologi mari kita bedakan. Kalau gender itu adalah peran sosial di masyarakat dia. Tapi kalau yang namanya jenis kelamin itu sudah kodrati yang asalnya dari Tuhan. Kita terlahir sebagai laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Rekan-rekan semua, bahwa gender itu adalah sesuatu yang bisa diubah. Ya, bisa dipertukarkan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau yang namanya seks atau kelamin itu sudah kodratnya, kita terlahir laki-laki dan perempuan, tidak bisa diubah. Nah, itu gender dan jenis kelamin kita masukkan di sana. Lalu ada peran dan status, kelas sosial, kelompok pendidikan, bisa pekerjaan atau profesi, ya kan. Lalu ada lagi yang namanya klan atau marga yang ada di masyarakat kita, bisa berupa marganya orang Batak ya, seperti Sihotang, atau marga yang lain Tambunan misalkan. Nah, itu masuk ke dalam diferensiasi sosial. Nah, seperti itu tentang diferensiasi sosial. Intinya adalah kenapa bisa muncul diferensiasi sosial, karena memang indikator-indikatornya itu ya, indikator-indikatornya itu sangat rentan terjadi konflik ya, rekan-rekan sekalian. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, perbedaan atau ketidaksamaan sosial tadi ya sudah kita bahas. Yang namanya tadi secara horizontal kita sudah bahas tentang yang namanya adalah diferensiasi sosial, yaitu pembedaan yang dikaitkan dengan interaksi tetapi tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Itu adalah diferensiasi sosial. Nah, kalau secara vertikal namanya stratifikasi sosial, yaitu pembedaan sosial yang menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam satu masyarakat kita. Nah, ini perbedaan atau ketidaksamaan sosial yang bisa kita bedakan. Tadi sudah kita bahas di awal bareng-bareng, ada yang namanya stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, ini tadi adalah diferensiasi sosial, kita sudah bahas di
awal tentang indikator-indikator daripada diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Dalam kamus sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini merujuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal atau sejajar. Asumsinya sudah kita pelajari tadi bahwa adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan yang lain. Nah, itu dia. Diferensiasi sosial bisa dilihat dari indikator yang tadi di awal sudah kita bahas bersama-sama. Kemajemukan sosial juga bisa ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut. Berdasarkan ciri fisik, ya, berdasarkan ciri sosial, berdasarkan ciri budaya. Nah, kalau berdasarkan ciri fisik, yakni timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik tertentu, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Nah, di sini disebut juga ciri-ciri fenotip kuantitatif, ya, karena memang melihat atau mengukur dari genetikanya atau bentuknya. Ya, yang kedua berdasarkan ciri sosial, diferensiasi bisa dilihat dari perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang atau pola perilaku dalam masyarakat. Yang berikutnya berdasarkan ciri budaya, yakni berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan serta ketangguhan. Nah, ini ya contoh diferensiasi sosial ada dari segi suku, dari segi ras, dan dari segi kemajemukan tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, bentuk-bentuk diferensiasi tadi sudah dibahas ras. Ya, ras kita lihat di sini ras adalah menyangkut aspek biologis atau ciri-ciri fisik. Nah, dan menyangkut aspek-aspek sosial. Nah, menurut Ralph Linton, manusia di dunia dibagi menjadi 3 kelompok ras besar, yakni ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Nah, tapi ada juga ras-ras khusus yang ada di luar negeri sana, seperti Australoid, Vedoid, Polynesia, atau Ainu di masyarakat Jepang, ya, sebagai warga asli Jepang. Nah, kalau Indonesia sendiri ya adalah satu negara atau salah satu negara yang sangat multiras. Kita lihat di sini sub ras yang mendiami Indonesia, ya, dan negara-negara sekitar kita. Yang pertama adalah Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya. Vedoid, yaitu suku bangsa Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Tongala dan Tonum di Sulawesi. Lalu ada Neo-Melanesoid, penduduk di Kepulauan Kei dan Aru, dan Melayu juga nih, ya, ras Melayu ada Melayu tua, ya, suku bangsanya Batak, Toraja, dan Dayak. Kalau Melayu muda, Deutro Melayu, Aceh, Minang, Bugis, Makassar, Jawa, dan Sunda. Ini terkait dengan perjalanan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, ya, yang konon katanya dari Yunan atau Cina bagian selatan. Nah, berikutnya adalah suku bangsa. Suku bangsa atau etnis merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Ya, suku bangsa di Indonesia menurut Van Vollenhoven ada 316. Menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat ada sekitar 119. Artinya, di sini mau berapapun angka suku yang tercatat oleh para ahli, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam budaya, meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, atau kesenian. Nah, ini terkait dengan yang namanya suku bangsa atau etnis. Yang berikutnya ada yang namanya klan. Ya, klan itu disebut kekerabatan, keluarga besar atau keluarga luas yang biasa kita kenal sebagai istilah extended family. Klan merupakan kesatuan genealogis, kesatuan keturunan, religio-magic, kesatuan kepercayaan, kesakralan hubungan atau kekeluargaan klan, loyalitas terhadap tradisi leluhur yang sangat kuat, ya, kesatuan tradisi atau kesatuan adat. Nah, klannya di sini kalau di Indonesia ada yang klan matrilineal, menarik garis keturunan dari ibu, ada di masyarakat Minangkabau, Padang contohnya. Lalu ada yang namanya patrilineal, klan atas dasar keturunan garis keturunan ayah. Misalkan di sini orang Batak dengan sebutan marga. Nah, itu klan, ya, adik-adik semua. Dan kalau agama tadi sudah kita bahas, melihat agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gender, ya, kita tadi sudah membedakan gender dengan jenis kelamin, dan ada profesi atau pekerjaan. Nah, itu untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini, ya, anak-anak semua, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan
pertemuan setelah diferensiasi sosial. Nah, setelah diferensiasi sosial ada yang namanya adalah stratifikasi sosial. Kalau tadi diferensiasi sosial adalah menggolongkan masyarakat secara horizontal atau secara sejajar atau sama. Kalau yang namanya stratifikasi sosial yakni menggolongkan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, di sini kenapa sih adik-adik semua muncul yang namanya stratifikasi sosial? Ya, stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat yang memang dilakukan atau terjadi karena ada ya hal-hal tertentu yang dihargai oleh masyarakat. Nah, yang dihargai oleh masyarakat itu adalah berupa kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Nah, artinya penilaian yang berbeda tadi akan memunculkan yang namanya stratifikasi sosial. Nah, berarti kita dapat simpulkan stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat, bisa juga dibilang sebagai istilahnya kelas sosial. Nah, kita lihat di sini faktor penyebab stratifikasi sosial. Kenapa? Ada perbedaan ras dan budaya, sehingga memang adanya perbedaan ras dan budaya ini yang mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa budaya aku paling keren, ras aku paling keren, padahal tidak. Nah, yang berikutnya adalah pembagian tugas yang terspesialisasi. Dengan adanya pekerjaan yang terspesialisasi akan memunculkan banyak tingkatan jabatan, maka nanti akan lebih memunculkan stratifikasi sosial dalam kegiatannya. Lalu ada juga yang namanya kelangkaan atau scarcity. Artinya kenapa terjadi stratifikasi sosial? Karena memang kelangkaan dalam mendapatkan ya aspek-aspek penting dari dasar-dasar stratifikasi sosial yang ada di sebelah kanan kita nih, ya. Ada kekayaan, ada kekuasaan, ada keturunan, dan ada pendidikan. Untuk mendapatkannya perlu perjuangan yang tidak mudah, sehingga tetap perlu diperhatikan usaha-usaha yang sangat getol, yang sangat tinggi untuk mendapatkan daripada salah satu atau beberapa dasar-dasar stratifikasi sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, itu dia. Yang berikutnya adalah ya, untuk pertemuan 3 ini kita lanjutkan sifat stratifikasi sosial. Ya, sifat stratifikasi sosial yang pertama adalah bersifat tertutup. Nah, kalau yang tertutup gambarnya kita lihat adik-adik semua, di sini panahnya hanya ada di situ-situ aja. Berarti stratifikasi bersifat tertutup adalah stratifikasi yang dari setiap anggota stratanya sulit melakukan perpindahan secara vertikal. Nah, makanya memang stratifikasi sosial ini boleh dikatakan bersifat diskriminatif. Ya, misalkan kayak kerajaan atau sistem kasta atau masyarakat yang mempergunakan sistem ras, pembedaan kulit putih dan kulit berwarna. Nah, ini yang bersifat tertutup. Kalau yang bersifat terbuka, gambarnya kita lihat di sini panahnya bisa melintasi batas stratanya. Berarti kita katakan bahwa bersifat terbuka di sini maksudnya adalah orang dapat dimungkinkan untuk berpindah lapisan, bebas berpindah strata baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ya, walaupun memang kenyataannya perpindahan atau gerak perpindahan status atau mobilitas sosial harus melalui perjuangan berat. Nah, tapi kemungkinan untuk berpindah strata dan sukses selalu ada, baik ke atas maupun ke bawah. Ya, contohnya ada seorang dokter atau doktor, ada pengusaha atau guru yang memang kalau lagi di atas berarti stratanya bersifat terbuka tapi naik mobilitasnya. Tapi kalau yang turun berarti mobilitas vertikalnya atau mobilitas sosialnya turun. Anak-anak sekalian, nah ini ya, berikutnya adalah campuran. Ya, campuran adalah merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup atau terbuka. Misalkan seseorang yang memiliki kasta Brahmana di Bali tapi pindah ke Jakarta, nah itu dia campuran tuh. Artinya kalau di Jakarta nggak ada penghargaan terhadap kasta-kasta tertentu, semuanya dianggap sama. Tapi kalau di Balinya dia memiliki strata tertinggi, tapi kalau di Jakarta dia akan ya dianggapnya kasta itu tidak berlaku. Berarti nanti dia sama saja dengan anggota masyarakat Jakarta yang lain. Nah, yang berikutnya ya, anak-anak sekalian, adik-adik semua, fungsi stratifikasi sosial. Ini jelas yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Ya, sistem pertanggaan artinya kalau kita mau sukses naik karir, berarti memang harus ada sistem pertanggaan tertentu. Yang berikutnya adalah kriteria sistem pertentangan dan persaingan, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan,
penentu tingkat mudah dan sulitnya bertukar kedudukan. Lalu yang berikutnya, alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Nah, ini fungsi stratifikasi sosial. Nah, kita lihat perwujudannya ya adik-adik semua. Yang pertama untuk ekonomi. Ya, jelas untuk ekonomi di sini pembagian kelas dalam masyarakat dari segi ekonomi akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Berarti kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih stratifikasi sosial itu harus menggunakan yang namanya piramida? Kenapa? Di bagian atas kok kecil, di bagian bawah besar. Kenapa? Karena ini sangat menggambarkan stratifikasi sosial yang ada di sekitar kita. Kenapa? Orang pada strata atau tingkatan tertinggi pasti jumlahnya sedikit. Nah, makin ke bawah dia akan semakin banyak jumlahnya, dan ini memang sangat ditemukan dalam realita kita di masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah pelapisan sosial berdasarkan kriteria sosial bisa menurut status sosial, diukur dari prestis atau gengsinya. Nah, contohnya di sini orang lebih memilih jadi pegawai meski gajinya kecil dibandingin jadi tukang, misalkan ya. Nah, ini pelapisan sosial. Jadi bisa ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah juga sama, cuman memang ini secara sosial. Nah, di sini contohnya misalkan kayak sistem kasta di Bali. Ada Brahmana, golongan pendeta Hindu Buddha, Satria golongan prajurit perang bangsawan, Waisya golongan pedagang, Sudra golongan rakyat biasa, dan ada yang namanya Parya nih. Ya, Parya itu adalah orang-orang yang terusir dari kastanya atau dia sudah tidak lagi memiliki kasta. Nah, yang berikutnya ada lagi contoh stratifikasi sosial di bidang politik ya, teman-teman semua. Stratifikasi sosial di bidang politik terkait dengan wewenang atau kekuasaan. Jadi makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, makin tinggi lapisan sosialnya. Masyarakat yang memiliki wewenang atau kuasa umumnya ditempatkan pada lapisan masyarakat atas. Nah, namanya pejabat kan gitu ya. Atau juga jelas pada hierarki atau tingkatan kemiliteran. Seperti itu. Nah, kalau stratifikasi yang ada di Indonesia ya, misalkan di sini ada stratifikasi masyarakat pertanian, ada cikal bakal, ada kuli kenceng, ya, ada kuli kendo, ada buruh tani. Nah, ini pembuka tanah atau cikal bakal yakni orang yang pertama kali membuka hutan buat dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Biasanya mereka menjadi sepuh atau golongan yang dituain. Yang kedua adalah kuli kenceng, yakni golongan pemilik tanah atau orang kaya, tetapi bukan keturunan dari cikal bakal. Terus kuli kendo, yaitu golongan petani yang hanya memiliki tanah sedikit dan hasilnya hanya cukup buat dikonsumsi sendiri. Kalau buruh tani adalah orang yang tidak punya tanah, namun dia bekerja di sektor pertanian. Nah, ini salah satunya sistem stratifikasi yang ada di Indonesia berdasarkan masyarakat pertanian yang pada dasarnya intinya adalah kepemilikan tanah. Gitu ya, anak-anak semua. Yang berikutnya adalah pada masyarakat feodal. Di sini feodal ini kita sebut saja feodal itu kerajaan deh, gitu ya. Nah, raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati oleh rakyatnya. Yang kedua, terdapat lapisan utama yakni raja dan kaum bangsawan atau kaum feodalisme, dan lapisan di bawahnya yakni rakyatnya. Terus adanya pola ketergantungan dan patrimonialistik. Artinya feodal itu pokoknya harus dianggap kece, harus disegani, harus ditiru. Nah, rakyat katanya harus hidup menghamba dan selalu berada dalam posisi di bawah, pokoknya yang atas para raja aja sama keluarganya. Gitu ya. Yang berikutnya terdapat pola hubungan antar kelompok yang sangat diskriminatif, yaitu kaum feodal memperlakukan bawahannya tak adil dan cenderung semena-mena ataupun sewenang-wenang. Yang berikutnya adalah masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup. Nah, ini adalah sistem stratifikasi sosial pada masyarakat feodal. Nah, kalau yang lapisan pada masyarakat feodal di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, ada kaum bangsawan, priai, dan wong cilik. Nah, ini ada 3. Kalau di Aceh ada keturunan raja, ada keturunan Olebalang, ya, pegawai atau pengawal raja, dan berikutnya golongan bawah atau rakyat jelata. Ini yang ada di Aceh dan di Keraton Solo ataupun Jogja. Kalau di Sulawesi Selatan, di sini adalah golongan bangsawan atau keturunan raja-raja yang disebut anak arung ya pada lapisan atas. Gelarnya Andi dan Karaeng. Lapisan kedua diduduki oleh orang-orang merdeka atau budak yang disebut Tomaradeka. Yang berikutnya adalah golongan ketiga disebut Ata, yakni terdiri dari para budak.
Yang berikutnya, lapisan sosial masyarakat feodal di Aceh, keturunan raja atau bangsawan sebagai golongan atas. Oke, golongan kedua tadi oleh balang dan bawah atau rakyat jelata. Ya. Nah, lalu ini juga untuk zaman Belanda, ya. Ya, zaman Belanda dan zaman Jepang ini juga sangat penting. Golongan pribumi pada zaman Belanda itu ditaruh paling bawah, inlander, kita disebut orang kampung, ya, rekan-rekan semua. Ada golongan Eropa, golongan timur asing, golongan bumi putra atau kita. Nah, kalau zaman Jepang agak mendingan gitu ya, orang bumi putra ditaruh di nomor 2. Nah, berarti bangsa Jepang, urutan yang kedua adalah bangsa bumi putra, urutan ketiga adalah bangsa Cina dan bangsa Eropa. Nah, ini sistem stratifikasi sosial pada zamannya Jepang. Gitu ya. Nah, berikutnya sistem stratifikasi pada zaman industri modern. Nah, ini ada kriteria profesi, ada profesional, ada kelompok semi profesi, ada buruh rendahan. Ya, berarti nanti di ekonomi kita bisa bagi itu berdasarkan tenaga kerja terlatih dan terdidik, terlatih saja atau terdidik saja, atau tenaga kerja tidak terlatih atau tidak terdidik. Nah, kalau pada zaman industri modern pada kriteria ekonomi, berarti di sini ada upper class, ada middle class, ada lower class. Nah, nanti tergantung kita mengamati dan bagaimana fenomena yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan coba ya untuk melakukan kegiatan turun lapangan atau penelitian ya, riset mengenai berdasarkan sistem stratifikasi pada zaman industri modern ini, gitu ya. Nah, lalu berikutnya konsekuensi atau pengaruh daripada stratifikasi sosial. Di sini pada dasarnya tidak ada orang yang memiliki kemampuan yang sama. Nah, akibatnya penghargaan yang diberikan masyarakat pun akan berbeda-beda. Nah, penghargaan ini akan mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle-nya. Seperti apa gaya hidup atau lifestyle? Ada pakaian, ada rumah dan perabot, ada bahasa dan gaya bicara, makanan, gelar pangkat atau jabatan, hobi atau kegemaran tertentu. Nah, tapi stratifikasi sosial juga memiliki pengaruh terhadap bidang kesehatan, pendidikan, harapan hidup, serta keadilan sosial. Jadi, siapa yang dapat mengakses indikator stratifikasi sosial itu secara berlebih, maka dia dapat beruntung dalam hidupnya untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya itu secara lebih banyak. Ya, demikianlah adik-adik sekalian untuk pembahasan tentang pertemuan 1, 2, 3 kita untuk materi yang namanya struktur sosial. Ada diferensiasi, stratifikasi, status dan peran, serta kelompok, serta lembaga sosial. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.